Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Koko Muniri, channel yang membahas aplikasi seputar Pi Network ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini ada berita di Coin Market Cap ya teman-teman ya. Pi Network masuk dalam berita Coin Market Cap. Tapi bukan berarti Pi Network ada di Coin Market Cap ya teman-teman ya. Nah, di sini artikelnya berjudul Jaringan Pi. Tempat menambang tidak pernah berhenti dan sepertinya tidak akan pernah berhenti. Nah, di sini artikelnya sudah 1 hari yang lalu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Nah, di sini daftar isinya bagaimana jaringan Pi bekerja, fitur unik jaringan Pi, mengapa jaringan Pi adalah penipuan, white paper dan situs web berkualitas rendah, aplikasi berkualitas rendah yang memerlukan data pribadi, no Pi coin setelah 3 tahun, kesimpulan. Oke, langsung saja kita lihat ya teman-temannya apa isi dari berita ini ya teman-teman ya. Di sini tertulis Pi Network adalah cryptocurrency yang belum rilis yang menyerupai skema pemasaran multi level secara resmi. Pi Network memungkinkan pengguna untuk menambang cryptocurrency belum rilis di ponsel mereka. Menurut Pi Network, ini memungkinkan komunitas untuk membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia, didorong oleh cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Oke, di sini Pi Network mengajukan skemanya sebagai solusi untuk semua kata kunci yang mengganggu industri kripto. Sentralisasi blockchain, tidak dapat diaksesnya penambangan untuk pengguna retail karena biaya, dampak lingkungan dari penambangan proof of work. Oke ya teman-teman ya, di artikel ini apa ya, ini artikel seperti menjatuhkan Pi Network ya teman-teman ya. Artikelnya ini agak kurang mengenakan. Pi mengklaim telah mengumpulkan 30 juta pengguna, disebut pelopor pada aplikasinya sejak dimulainya proyek pada tahun 2019. Meskipun jaringan telah membangun basis penggunanya yang mengesankan, beberapa tanda merah menunjukkan bahwa jaringan Pi mungkin paling meragukan dan Ponzi skema paling buruk. Nah, ini karena mereka tidak tahu projectnya Pi Network ya teman-teman ya. Nah, di sini Pi Network mengklaim menggunakan Stellar Consensus Protocol (SCP) dan algoritma Validated Byzantine Agreement (FBA) untuk menambang cryptocurrency masih belum rilis. Ini adalah mekanisme konsensus yang sah yang digunakan oleh Stellar, sebuah proyek yang berfokus pada pembayaran. Pi Network menekankan aspek hijau dari mekanisme konsensus ini dan bagaimana SCP tidak memiliki pemborosan energi, menyandingkannya dengan blockchain proof of work yang sangat boros. Oke. Nah, di sini ada perannya teman-teman ya, memperkenalkan 4 peran jaringan. Nah, ini pioner, kontributor, ambasador, node. Oke. Pi juga menjajakan utilitas dan model tata kelola 2 fase yang merupakan peningkatan dari model tata kelola yang ada oleh blockchain lain. Utilitas yang dijanjikan disebut P-Stack, yang merangkai beberapa kata kunci yang terdengar menyenangkan tanpa wawasan nyata tentang pelaksanaannya. Oke, kita lihat terus ya teman-teman ya. Sini model tata kelola 2 fase Pi adalah versi terhubung dan pengambilan keputusan terpusat oleh tim yang didukung oleh komite yang mengusulkan dan meminta saran melewati basis pengguna 5 juta. Saat ini 33 juta. Agaknya komite ini dapat mempengaruhi peta jalan 3 bagian Pi yang saat ini melihat Pi dalam fase 3 peluncuran mainnet. Menurut resmi Pi white paper, ini adalah bagaimana peluncuran mainnet diputuskan. Ini di sini ada tulisan juga fitur unik jaringan Pi, mengapa jaringan Pi adalah penipuan. Nah, ini udah jelas-jelas ya bener lah ini teman-teman. Meskipun banyak proyek di ruang blockchain tidak mematuhi etika bisnis terbaik, Pi Network
memiliki semua keunggulan proyek yang bekerja pada skema Ponzi utama. Mungkin teman-teman yang dimaksud Ponzi itu referral ya teman-teman ya. White paper dan situs web berkualitas rendah. Oke. Sini aplikasi berkualitas rendah yang memerlukan data pribadi. Jadi kita scroll lagi ya teman-teman ya. No Bitcoin setelah 3 tahun. Nah, Pi baru-baru ini merilis artikel terlalu panjang di blog Medium resminya yang menunjukkan proses bagaimana pengguna harus melalui KYC. Nah, yang perlu teman-teman tahu ya, Pi Network ini adalah proyek jangka panjang ya teman-teman ya. Pi ini berbeda dengan kripto klasik ya seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano ya teman-teman ya, Doge. Kalau koin-koin itu mereka membuat koinnya dulu, kemudian masuk di pasar atau market, baru kemudian mereka membangun ekosistemnya. Nah, Pi ini berbeda ya teman-teman ya. Pi ini membangun ekosistem dulu, nah kemudian baru ke pasar ya teman-teman ya. Ya terkadang memang orang jenius dan orang yang mengambil keputusan berbeda itu ya mesti banyak pertentangannya ya teman-teman ya. Oke, nah di sini ada kesimpulannya. Orang dapat berargumen bahwa Pi Network bukanlah scam karena tidak memerlukan biaya dan hanya membutuhkan perhatian pengguna. Pendukungnya berpendapat bahwa jaring Pi hanya mengambil waktu dan tidak ada biaya dan tuduhan penipuan hanyalah food. Oke ya. Oke, namun Pi Network mengumpulkan data pribadi melalui proses KYC untuk peluncuran token yang mungkin akan terjadi di beberapa titik. Selain itu, telah mengumpulkan nomor telepon semua pengguna yang mendaftar ke jaringan. Paling-paling Pi Network terlibat dalam pemasaran yang menyesatkan dan berkualitas buruk dengan janji-janji samar yang gagal diberikan. Paling buruk, jaringan Pi bisa berubah menjadi skema Ponzi yang mirip dengan OneCoin. Oke ya teman-teman pioner, jangan terlalu terpengaruh dengan berita ini ya. Berita ini agak kurang etis. Oke ya teman-teman ya, untuk teman-teman pioner, semangat, jangan pantang menyerah, jangan dengarkan orang-orang yang ngoceh nyinyir ya teman-teman ya. Oke, sekian saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.